saya Fadri. Nama saya Aldi. Perkenalkan, nama saya Intan. Perkenalkan, nama saya Sulit. Perkenalkan, nama saya Fitri. Jadi balap lari. Cita-cita saya mau jadi pemain bola. Saya cita-citanya jadi polwan. Cita-cita saya menjadi dokter. Cita-cita menjadi administrasi. Daerah kolong jembatan ini berada di Jalan Inspeksi Kaliduri Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana di tempat ini telah didirikan sekolah gratis untuk para warga, khususnya warga kolong jembatan. Sekolah tersebut dinamai Jovin Smart School. Dari 2009 akhir sampai sekarang kurang lebih ada 13 tahun. Alasan paling utama kenapa saya mendirikan tempat atau sekolah gratis di tempat ini, karena saya melihat di sekeliling ini ada banyak anak-anak yang memang membutuhkan pendidikan. Ya. Sejak awal sebelum saya mendirikan, saya melakukan wawancara ya, terhadap lingkungan sekitar sini, termasuk orang tuanya, dan ternyata memang ada banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah di tempat lain dengan alasan mereka tidak punya akte lahir, mereka tidak punya KK dan dokumen lainnya. Otomatis biasanya kalau daftar ke tempat lain, apalagi ke negeri, mesti dokumennya lengkap semua. Artinya menjadi salah satu tantangan buat mereka. Sejak saat itu dari 2009 akhir saya punya inisiatif sendiri apa yang saya lakukan. Nah dari situ saya tergerak bersama dengan teman-teman juga waktu itu memulai dengan pos pelayanan, bukan sekolah, pos pelayanan di tempat sana ya, di kelas 1 dulu kita bersihkan dan itu kita jadikan sebagai taman, tempat bermain untuk anak-anak. Sejak saat itu ada banyak dukungan dari orang tua termasuk RT, jadi alangkah baiknya buka les aja. Setelah buka les, anak-anak semakin antusias belajar, ada dukungan dari warga juga, orang tua dan RT, jadi alangkah baiknya buka sekolah aja. Nah, maka dari situ ya udah, karena ada dukungan dan semakin juga saya punya semangat, motivasi, dan dari situ saya memulai mendirikan sekolah itu sampai sekarang. Dan sekali lagi motivasi paling utama memang saya punya niat untuk menolong mereka yang memang tidak dijangkau oleh salah satunya pemerintah. Nah, dan saya kira juga sebagai guru juga dan juga sebagai hamba Tuhan juga, ini merupakan tanggung jawab bersama. Siapa lagi kalau bukan kita? Tidak hanya sekolah saja yang gratis, tetapi juga menyediakan les tambahan seperti les musik, les komputer, dan les bahasa Inggris. Sekolah ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar. Ada Bapak Fagolosi, Ibu Sariusu, Ibu Elpin, dan Bapak Jovin selaku pendiri sekolah ini. Saya dari kelas TKA dan kelas 3. Kalau TKA-nya itu dari jam paginya jam 7 sampai jam 8. Oke, sampai siang yang jam 12. Kalau yang TKA ada 18 orang, kalau untuk kelas 3 ada 12 orang. Awalnya ya, orang paling utama ada 2 orang. Beliau ini dari Australia satu, namanya Pak Santo Alako, dan yang kedua Pendeta Paulus
mereka yang menemani saya awalnya itu orang yang paling penting buat saya, dan saya percaya kalau memang tidak ada mereka berdua ya mungkin tidak ada tempat ini. Dan kedua, orang yang paling penting buat saya adalah guru-guru yang mendidik yang berobat, yang menolong anak-anak sampai sekarang. Kan berdiri tahun berapa saya agak lupa nih, semakin lama ini, udah lama sebetulnya. Kalau Gimana ini? mulainya seperti kalau di sini kan dari 2018, kalau awal sekolahnya 2009 akhir. Iya 2009 karena ini kan dari Solo pindah Iya. kemari, gitu, ada 2 ya. Ya, Iya, 13 tahun. 13 tahun di sini. Cukup membantu lah, Iya. cukup membantu wilayah. Cukup baik ya, bagus ya. Udah apa namanya, istilahnya mengalirkan, udah ada tingkat sampai SMK, SMA ya. Mungkin nggak tahu ada yang kuliah kali udah ya, saya kurang begitu jelas. Udah sangat baik sekali. Di balik suksesnya sekolah ini, ternyata ada banyak juga kendala yang berat. Tetapi dengan adanya kendala tersebut, proses ini semakin berjalan dengan baik, karena semakin semangat berjuang dalam proses untuk mendirikan sekolah ini. Kalau kendala atau tantangan sih banyak ya. Memang dari awal pertama-tama dari lingkungan sekitar awalnya. Sejak waktu itu kan tempat yang di sana, ini kan tempat kedua ini, kelas kedua ini. Waktu itu saya minta izin ya, di sekitar sini, bahkan yang punya lahan sudah 3 kali dia tidak mau memberikan izin ke saya, dan keempat kalinya mungkin tergerak hatinya, dan kemudian memang sudah saya ceritakan apa tujuan saya mau buka tempat ini, baru beliau itu memberikan tempat itu. Itu tantangan paling utama. Dan kedua yang menjadi tantangan sampai sekarang adalah merubah karakter anak-anak yang memang sudah biasa dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu biasanya yang kami kerjakan sampai sekarang, karena kita lihat sehari-hari bahwa kehidupan mereka dalam tanda kutip kurang baik ya. Artinya ketika kita hadir di sana, dan mudah-mudahan ada proses dan nanti suatu saat mereka berubah. Itu tantangan sampai sekarang. Dan juga tantangan lainnya adalah termasuk kebutuhan sekolah. Itu menjadi beban juga bagi saya, dan juga berupa transport buat gaji guru lah, kata-kata begitu. Kenapa? Karena saya juga sebagai penanggung jawab, artinya saya juga punya tanggung jawab buat mereka semua. Dan sampai hari ini boleh berjalan dengan baik karena ada banyak orang-orang yang terbeban mengambil bagian untuk menolong. Kalau soal kendala ya banyak ya, tapi saya cerita yang di kelas saya aja lah. Kan kita tahu dulu, rasakan pekerjaan orang tua di sini dulu ya. Jadi kendalanya yang pertama mungkin belajarnya cuma di sekolah saja dapat pembelajarannya. Jadi di rumah ya nggak ada bantuan sama sekali untuk ada kerjasama antara guru. Jadi pembelajaran yang ada itu aja, kurang berkembang. Maksudnya kurang berkembang hanya karena ini di kelas saya ya, cuman dari saya aja kalau sekolah, bayangkan aja sekolahnya berapa jam ya kalau SD, lagi kalau anak TK kan cuman 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Kan anak TK kan bukan cuma 1 orang, jadi kan saya juga tanganinya banyak. Jadi waktu saya membagi-bagi ya untuk ngajarin mereka. Jadi ya itu salah satu kendala menurut saya atau bagi saya, kurang kerjasama aja dari orang tua ya. Mereka mau mengajar di rumah itu kurang karena kebanyakan orang tuanya
ya kerjanya mah belum ya atau lain sebagainya, itu yang saya lihat. Tapi itu nggak semua, ada juga yang sebagian membantu-bantu untuk mengajari di rumah. Terus yang kedua ada juga yang kelas saya besar ya, mungkin karena gimana ya, lingkungannya seperti ini, jadi terkadang ada malas-malasnya juga sekolah. Nah, kadang datang, kadang enggak, terus kadang juga catatannya entah gimana. Jadi maunya kalau saya catatannya jangan ganti-ganti kalau mau saya, jadi kurang disiplin aja dalam apa, satu yang merapikan buku, kadang ntar hilang. Masa buku yang udah dipelajarin beberapa bulan sebelumnya tiba-tiba hilang, mau diganti lagi. Kalau saya itu dijaga ya dengan baik. Nah, kadang-kadang itu karena kurang juga perhatian dari orang tua, tapi semuanya itu sih saya maklumi aja karena memang keadaannya seperti begini. Enggak. Oh, sejauh itu support ya? Ya support, karena memang selesai kuliah kan memang apa ya, cita-citanya kan atau gelarnya kan ke arahnya keguruan, jadi kan otomatis ya ngajar. Jadi tidak tertutup kemungkinan di mana tempatnya, misalnya karena mayoritasnya non Kristen kan, jadi nggak ada larangan gitu, nggak ada tantangan dari keluarga. Pernah ada kayak pengalaman ngajar di tempat lain atau mungkin ada tawaran di tempat lain gitu sebelumnya? Sebelum ke sini nggak pernah, tapi kan itu kan di tempat yang sama yang waktu PKL. Nah, kita kan waktu itu belum selesai kuliahnya, belum selesai, maksudnya kuliah kan saya baru tamat, jadi belum selesai, jadi saya belum iyakan ya, atau belum terima. Bapak ada ini nggak kekhawatiran tertentu untuk sekolah Jovin Smart School ini, karena kan lahan yang digunakan merupakan milik pemerintah gitu Pak? Oh, nggak ada kekhawatiran ya, itu kan buat mencerdaskan anak-anak supaya anak ini jadi pintar, ya kan, cerdas, ada pendidikan. Saya sangat mendukung sekali kalau emang ada yayasan sekolah semasa seperti ini, sangat mendukung benar, karena itu buat mendidik di wilayah. Jadi anak-anak ini tadinya misalnya nggak tahu huruf kan bisa tahu huruf, ya kan, gitu aja menurut saya. Kenapa saya memilih? Yang paling utama karena saya terpanggil di sini. Ya, saya terpanggil untuk menolong orang-orang yang memang kurang mampu. Kurang mampu, sebenarnya sih tempat masih banyak di tempat lain, tetapi secara pribadi saya lebih terpanggil di sini untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan kita. Kenapa? Karena saya lihat mereka ini adalah memang terbatas karena berbagai kendala tadi. Sejauh ini sampai sekarang respon masyarakat soal didirikannya sekolah ini gimana Pak? Sangat baik dan mendukung sampai sekarang. Sangat positif ya masyarakat, karena dia warga pikir ini membantu anak-anak dia lah, ya kan, yang nggak bisa sekolah, jadi karena ada sembako ini bisa jadi sekolah, ya bisa jadi ya, anak bisa dididik gitu kan, jadi ada pengetahuan, sangat positif membantu. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini sangat membantu warga saya di wilayah ini, khususnya di wilayah Polong ya. Di wilayah Polong itu istilahnya jarang ada seperti Semakul ini yang mau membagi ilmunya kepada warga-warga saya, anak-anak khususnya ya. Nah itu, jadi saya sangat istilahnya antusias lah. Silakan biar orang Polong ini jangan dianggap rendah, kayak itu. Biar dia jadi orang yang
istilahnya kenapa dia orang-orang bisa dia nggak bisa gitu Iya. kan, gitu kan. Jadi jangan menganggap oh, orang kolong itu orang rendahan, orang istilahnya orang nggak mampu, orang miskin, anak-anaknya pada bodoh. Saya nggak mau begitu. Bangkit anak kolong biar jadi orang yang maksudnya pintar semua. Nah, itu saya setuju sekali di situ. Makanya saya selalu mengizinkan kalau ada seperti ini. Itu kan istilahnya apa tuh, mau berbuat baik, yaitu untuk membagi ilmu kepada anak-anak. Untuk saat ini Pak Jovin ada rencana nggak buat buka sekolah ini di tempat lain? Ada, justru itu dari beberapa bulan kemarin dalam rencana kita buka satu cabang lagi di Pospol daerah Jembatan 3. Bahkan kemarin kita sudah lihat tempatnya dan biaya tempat sudah ada tempatnya, kontrakan orang saya mau beli 35 juta, itu baru saya DP 5 juta. Dan mudah-mudahan 30 juta ini ada orang-orang yang membantu, dan kiranya juga banyak anak-anak yang memang tertolong ya secara khusus untuk mendapatkan pendidikan. Kalau soal itu sebelumnya, saya sebelum ke sini sudah pernah juga prakteknya lapangan ya. Terus saya juga terjun-terjunnya yang di daerah seperti ini, yang non Kristen ya, Muslim. Jadi kebanyakan saya 1 tahun, terus sekarang sebelum selesai juga dari bulan Januari saya sudah ngajar di sini. Jadi ya senang bisa bertemu, juga bisa direspon ya, bisa ngajar dengan baik gitu. Kalau tujuan Ibu sendiri mengajar di sini apa, Bu? Tujuannya supaya anak-anaknya lebih lagi tahu dan mengerti, setidaknya dari kita, dari guru di sini berharapnya anak-anaknya juga bisa membaca dan menulis. Itu harapan saya sendiri ya, sebagai guru, dan biar juga mereka ya kalau dibilang beda ya dengan sekolah-sekolah lain, tapi setidaknya mereka juga dapat pendidikan meskipun nggak selayak yang seperti sekolah-sekolah lain gitu. Cara saya adalah dari mulut ke mulut, dan memang benar apa yang saya butuhkan ya, terutama untuk kebutuhan anak-anak sekolah, saya terbuka kepada orang-orang semua. Saya tidak ada istilah mengelompokkan, siapa aja terbuka. Dan itu biasanya yang saya tahu selama ini setelah saya menceritakan kepada mereka ya, dan orang-orang ini terbeban, artinya dari mereka cerita juga ke teman ya, mulut ke mulut, dan kemudian melalui medsos juga. Ada FB, ada YouTube juga, ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Artinya bisa mereka lihat di situ apa yang menjadi kegiatan sehari-hari, dan juga tertera nomor saya di situ. Cara Ibu memotivasi anak-anak buat tetap semangat dalam belajar gimana, Bu? Oke, saya sih selalu berkata ya, kalian itu sebenarnya harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena cobakan saja, di luar sana masih banyak yang belum dapat sekolah ya, di luar sana yang masih belum mengerti. Ini aja kita di tempat ini masih banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena saya tanya ulang bagi mereka yang merespon, kalian di sini bayar nggak sekolahnya? Begitu. Tidak, Bu. Buku-bukunya bayar nggak? Beliin dia, nggak, Bu, dan lain sebagainya ya, banyak.
Terus kalian sudah enak karena kenapa? Kalian datang ke sekolah tinggal menerima pembelajaran dari bapak dan ibu guru. Nah, sekarang tugas kalian itu apa? Kalian itu satu, rajin belajarnya, ikutin dengan baik, jangan malas sekolah dan belajar, tetap semangat karena memang masa depan kalian itu sangat luas ya. Mungkin nanti ada yang cita-citanya mau jadi TNI, misalkan bawakan dalam bercanda, terus nanti meresponnya kadang bilang iya bu. Nah, tetap juga kalau kalian tetap semangat, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Nah, itu salah satu motivasinya. Cara ibu sendiri memotivasi diri sendiri gimana Bu? Ya, satu, banyak-banyak bersabar aja, karena keadaan juga jangan terlalu dipaksain ya. Aku juga harus memahami keadaan lingkungan tempat ini, banyak bersabar dan tetap semangat aja untuk menjalaninya. Jangan bosan-bosan aja untuk mengarahkan dan mendidik mereka. Bagaimana Pak Jovin sendiri memotivasi anak-anak agar mau belajar Pak? Dengan menjalin hubungan tiap hari buat mereka. Kalau hanya sekedar untuk menyampaikan materi, saya kira kurang pas menurut saya. Tetapi biasanya yang kami lakukan selama ini adalah karena tujuan kami paling utama hadir ya di tempat ini, merubah karakter mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik dan menjadi anak-anak yang dipakai untuk masa depan mereka. Itu yang paling utama. Ya ke depannya supaya ditingkatkan lagi gitu loh. Sebenarnya supaya ditingkatkan lagi dan gurunya supaya harus sabar, harus semangat, memberi pelajaran kepada anak-anak. Jangan sampai istilahnya mengeluh putus asa lah. Namanya tahu sendiri anak di wilayah sini kan, di kampung ini kan, ya istilahnya kita harus punya jiwa sabar lah mendidik anak itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk kalau emang kita guru-guru sini niat untuk memperbaiki yaitu orang-orang di wilayah orang ini harus semangat memberi pelajarannya, pendidikannya. Harapannya suatu saat anak-anaknya ini ada yang lulus ya, bukan cuma lulus sampai di sini aja, tapi berharapnya sekarang sudah ada yang udah SMA atau SMK, puji Tuhan ya, dan berharapnya bukan cuma di jenjang itu ya, tidak ada juga yang mustahil, banyak orang-orang yang mengasihi mereka ke jenjang kuliah juga, kalau Tuhan izinkan pasti ya. Itu ya harapan ke depannya, biar ada hasil juga yang baik untuk sekolah-sekolah, anak-anak sekolah-sekolah Smart School saat ini. Saat ini, Jovin Smart School telah bekerja sama dengan PKBM untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Bahkan Jovin Smart School telah meluluskan siswa-siswi ke SMP negeri. Harapan untuk sekolah Jovin Smart School semoga menjadikan anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki perilaku yang baik dalam melakukan segala hal.